Jerman sendiri masih membayar uang apa namanya itu setelah kita bikin kejahatan, kontribusi atau apa, uang apa namanya itu, kompensasi. Nah itu dia baru tahu. Di saat 1945 itulah banyak negara-negara yang dijajah merdeka, termasuk salah satunya Indonesia. Sebagian keterangan tentang Berlin Wall itu saya sudah baca di sini. Oke, saya akan jelasin sedikit. Alright, ini originalnya, ayamnya, what's that? Dan ini safeguardnya, pakai senjata. Ayo kita cerita. Ini agak fotonya yang agak mulai bersih, dan ini adalah yang sekarang sisa-sisanya. Guys, sekarang saya sudah berada di Berlin Wall atau dinding Berlin yang punya banyak sejarah sekali. Oke, ini tempatnya sama nggak terlalu jauh dari Central Station. Kalian bisa ambil M10 untuk ke sini, tram ya, seperti video-video sebelumnya. It's easy untuk akses. Ini adalah sisa dari Berlin Wall yang dibangun setelah runtuhnya Nazi. Jadi saya akan cerita sedikit kepada kalian sejarah kenapa ada Berlin Wall, apa sih perbedaan Jerman yang dulu. Oh, fase-fase dari Germany ini atau German Deutschland ini sangat bertahap-tahap, Jerman sekarang yang kita lihat yang sangat calm, yang sangat disiplin, yang sangat maju, itu baru setelah tahun 1990, guys. Saya udah lahir, Jadi sangat menarik sekali kita melihat gimana sih Jerman sebelumnya. So, itulah sejarah-sejarah negara yang kita pikir wow gitu kan. Kayaknya mereka udah maju dari dulu. No. Inilah yang disebut dengan perubahan. Alright. Kita akan cerita sambil lihat-lihat di sekitar ini. Saya udah baca informasi. Nah, kalau kalian kemana-mana, saya jarang mencari di artikel internet karena banyak sekali sumber-sumber di internet itu yang mungkin sesuai dengan narasi si penulis. Lebih baik datang langsung ke sini atau ke tempatnya di mana kalian mau mengunjungi suatu tempat. Mereka akan ada informasi yang jauh lebih akurat. Oke, yang pastinya akurat itu deh. Jadi ilmu kita nggak abal-abal. Alright, saya udah baca di sana dan saya akan jelasin ke kalian. Jadi kalian nggak perlu repot ke sini, tapi kalau kalian mau melihat wallnya, ini bentuknya. Oke, sambil jalan daripada lihat perut saya yang baru habis makan. Alright. Jadi sisa wallnya setelah diruntuhkan itu dari sana ke sana, ini dinding pembatasnya. Saya agak bingung juga nih gimana cara saya mau menjelaskan ke kalian. Kita mulai aja dari Perang Dunia Pertama deh, biar lebih banyak ceritanya. Nah ini konkretnya ini sama, nggak ada spesial buatannya, sekedar wall gitu. Right. Dulu di Perang Dunia Pertama, yaitu Jerman berusaha berkuasa di Eropa ini. Dan akhirnya setelah Perang Dunia Pertama itu selesai, Jerman mendapatkan krisis. Pernah waktu saya kuliah, itu tahun 19
28 atau 20-an gitu, uang Jerman itu nggak ada harganya sama sekali. Kita bawa uangnya segerobak, paling kita cuma dapat roti satu. Inflasi yang sangat-sangat parah waktu itu di Jerman. Dan akhirnya di tahun 1930-an Nazi berkuasa, yaitu Rudolf Hitler. Jadi banyak hal, kalian sambil lihat ini ya, ini banyak hal kenapa si Nazi ini ingin merubah Jerman. Dia ingin bikin Jerman seperti pusatnya dunia gitu, pusat kekuasaan di dunia. Karena apa? Karena Jerman sendiri, terutama Berlin ini, memang lokasinya strategis di Eropa. Kalian lihat aja di peta, di salah satu di tengah-tengahnya benua Eropa beradanya. Dan ada hubungannya dengan Yahudi, di mana Hitler ini, berdasarkan dokumenter fakta yang saya lihat, bahwa dia itu ada kesan gak suka dengan Yahudi, karena Yahudi yang bersifat bukan perorangan, pergrupan gitu. Mereka lebih membantu kalau kamu Yahudi gitu. Jadi nggak ada nasionalisme yang merata. Kebanyakannya begitu dilihat. Di situ kalau kamu Yahudi mereka bantu gitu. Tapi kalau kamu bukan Yahudi mereka nggak bantu. Dari di situ dapatlah ide untuk menghabiskan Yahudi. Ya alhasil 6 juta Yahudi. Well, bagaimanapun mereka manusia ya kan. Kita masuk ke dalam sini boleh nggak? Manapun mereka manusia, 6 juta orang lo meninggal. So, terus Sophie Cemetery. I think you can go in. Buka kok. Oh, ini kuburan guys. Kita cerita di kuburan. Kita sambil ke ujung aja. Ngeri-ngeri sedap guys. Ya, dan akhirnya sampai tahun 1945, perang kedua itu dimulai 1939 nggak salah. Jerman berhasil menaklukkan negara-negara di Eropa. Italia sebagai sekutu mereka, Austria apalagi ya kan, Polandia. Astagfirullah. Nggak usah lah kita sambil cerita di sini, ngeri-ngeri amat. Telah ada yang tepuk tangan lagi. Soalnya temanya kan wall itu ya. Dan ya akhirnya Jerman berkuasa, kemudian mereka nyebrang ke Inggris. Nah, nyebrang di Inggris, situlah fatalnya, karena Inggris salah satu negara kepulauan, nggak mudah hanya menjajah. Jerman kan kuat di daratan. Setelah menyeberang ke Inggris, terus mereka serang juga Rusia. Pas nyampe di Rusia kan winter. Cuaca di Rusia nggak sama kayak di sini yang lumayan ini kan, lumayan nggak sedingin Rusia. Ya keok ininya di perjalanan tentara Jermannya. Kemudian yang kita sebut dengan sekutu Amerika datang membantu Inggris, karena Inggris kan banyak yang berkuasa, kan di Amerika sendiri banyak yang berkuasa asalnya orang Inggris kan, datang membantu. Dan akhirnya Nazi, itu singkat cerita ya, akhirnya Nazi keok dan Rudolf Hitler gantung diri, apa pokoknya bunuh diri. Hancurlah Nazi pada tahun 1945. Dan faktanya berdasarkan film dokumenter yang saya baca, di saat 1945 itulah banyak negara-negara yang dijajah merdeka, termasuk salah satunya Indonesia, India, dari penjajahan, karena Belanda sendiri pun udah dikepung oleh Jerman di saat itu. Oke. Jadi Belanda harus menarik pasukannya balik ke Belanda untuk membantu negaranya melawan Nazi atau bergabung dengan Nazi, karena sudah dibawa kekuasaan Nazi. Right, 1945 habis sudah Perang Dunia Kedua. Gimana nasib Jerman? Berlin udah dikuasai oleh Rusia dan Amerika beserta Inggris dan Prancis di saat itu. Jadi Berlin ini yang dibelah dua, right?
karena Rusia datangnya dari timur, dan Rusia kekuatannya sangat kuat sekali, dia mengambil bagian timur dari Berlin ini, dan Jerman juga, dan timur mungkin di sana ya kali ya, no, ya timur di sana, Rusia di sana, sebelah sana. Di sini yang bagian barat itu dikuasai oleh Amerika, Inggris. Jerman nggak ada waktu itu guys. Maksudnya itu Jerman ada ya, tapi pemerintahan Jerman udah hancur kan, si Nazi itu. Nah, dibangunlah tembok pembatas ini guys. Tembok Berlin ini di sepanjang perbatasan ada pertengahan dari wilayah Berlin. Setengah dari wilayah Berlin masuk ke Jerman Barat di mana saya berdiri ini, setengah ke Jerman Timur. Jadi Jerman, full Jerman itu ya pada tahun 1991 atau 90-an kalau nggak salah. Sebelumnya itu ada Jerman Barat, Jerman Timur guys, right? Nah, rakyat yang kena dong, karena zaman dulu nggak zaman sekarang, dulu familinya ada di sana kayak di Palestina guys, sama Gaza, familinya ada sana satu, sini ada satu. Gimana mereka berinteraksi? Mereka nggak boleh keluar masuk, kalau ketahuan ditembak, right? Tapi ada juga yang berhasil lolos, ada sekitar 136 orang meninggal ditembak oleh tentara Rusia, karena di bagian timur Berlin nggak boleh masuk ke bagian barat, sementara orang bagian timur pengen ke barat waktu itu. Dan ya, mereka ada saudaranya di bagian barat, sekitar 1/6 dari warga timur pindah ke barat, dan akhirnya diperketatlah border ini, wallnya ini, berapa layer, berapa lapis gitu, agar nggak bisa. Begitulah perjuangan orang Jerman setelah Perang Dunia Kedua, gitu guys. Jadi bagian timurnya Berlin itu mau dijadikan, mau diregistrasi sebagai negara yang beribu kota di Berlin. Sementara bagian barat dari Jerman ini atau Berlin ini dan Berlin ini itu ibu kotanya di Bonn. Saya pernah dulu cruise ship kerja di daerah Bonn dekat Cologne itu dulunya. Nah, karena udah banyak merasa kuat dengan dukungan Amerika, dengan dukungan Inggris di bagian barat ini, pada tahun 1989 merontaklah warga yang di bagian barat ini, karena susah kan, karena satu negara tapi dibagi dua. Merontak, diruntuhkanlah tembok ini, tembok Berlin ini. Nah, hasilnya seperti ini. Makanya sejarah tembok Berlin itu sangat penting bagi orang Jerman, karena mereka yang tersiksa di saat itu di bawah penjajahan dua penguasa, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Nah, bagi kalian yang cinta Amerika atau cinta Rusia, mending kalian mikir-mikir lagi deh, bahwa yang dua negara itu adalah iblisnya dunia, kalau saya boleh tahu. Tapi saya syukur ada Rusia dan ada Amerika. Maksudnya nggak satu. Bayangin kalau cuma satu Amerika aja, nggak ada Rusia. Semua negara ini udah jadi budaknya Amerika. Tapi karena ada Rusia yang mau menentang. Walaupun Rusia juga sama-sama iblisnya. Sorry, tapi itu true, it's a fact. Dulu mau Nazi, tapi Nazi udah keok. Kalau ada Nazi bakal jadi 3 orang itu, 3 negara itu, Jerman, Rusia sama Amerika. Tapi mereka ini Nazi karena Nazi bikin onar, right? So, untunglah tembok ini jadilah mereka bersatu kembali lagi menjadi Germany atau Deutschland, ya. Jadi sebuah negara lagi. Dan kalau nggak salah setahun setelah itu
Amerika hengkang dan Rusia hengkang dari Jerman. Oke, itulah sejarahnya, sedikit biar kalian tahu gitu, bagi yang belum tahu. Jadi kembalilah di tahun 1990 tuh prosesnya tuh, 1989 1990 kemudian terbentuklah Uni Eropa yang didirikan oleh negara-negara barat, termasuk Jerman, Inggris, Prancis kalau nggak salah. Mereka salah satu pendirinya. Dari pemersatu itu makanya ada perdamaian di bagian barat. Karena mereka bersatu, mata uang pun mereka bersatu, wilayahnya bersatu, kecuali Inggris ya. Itu sangat-sangat membangkitkan perekonomian di Jerman ini. So, gitulah Jerman guys, yang kita pikir mungkin negara yang paling berkuasa dulunya, tapi sekarang menjadi negara yang salah satunya sangat damai, sangat stabil, pemerintahan, politik, ekonomi mereka sangat stabil sekali. Gitu. Dan orang-orang Jerman ini disiplinnya sangat kuat. Walaupun pejalan kaki, lampu merah mereka nggak pernah nyoblos walaupun nggak ada mobil. Oke. Nah ini lapisan-lapisan, ini kan kalian lihat satu lapis, itu ada lagi ininya, wall-nya, Berlin Wall-nya. So mungkin ada lagi di sana ya, karena orang-orang mau nyebrang, ada yang mau pergi kerja ke Berlin Barat karena mereka tinggal di Berlin Timur. Oke, mungkin kalian bertanya kenapa Jerman ini bisa semaju ini ya sekarang. Ada banyak sekali faktornya. Kalau segi manusianya nggak jauh beda dengan orang-orang Eropa Barat. Kalau budaya di sini, maksudnya cara orang Jerman yang jelas mereka tegas, bercanda, candaan mereka agak garing, mereka nggak begitu ngerti dengan candaan. Mereka AA, BB, oke, mereka lurus kayak gitu. Pokoknya bisa dinakodain lah kayak gitu orangnya di sini. Nggak banyak gelemet-gelemet, ya mayoritas ya, kita nggak bilang semuanya, tentu adalah yang nggak. Tapi kalau masalah maju mungkin dari zaman dulunya, walaupun Jerman dengan korban dari politik setelah Perang Dunia Kedua, tapi mereka fokus dengan melakukan banyak riset dan teknologi semacam itu. Katanya mungkin ini rumor atau spekulasi, bahwa di saat orang Yahudi itu dibunuh, banyak sekali eksperimen yang dilakukan oleh orang Jerman di masa itu. Karena gratis manusia bisa diapain gitu. Karena di sini banyak concentrate camp, itu tempat di mana orang Yahudi ditaruh dulu sebelum dikirim ke ghetto. Itu banyak di Polandia, di Auschwitz. Sebelum mereka itu dikerja paksa gitu. Membangun, pertama orang Yahudi itu bisa mereka lakukan sebagai slave, pekerja paksa tanpa bayar, nggak usah dikasih makan, mereka cuma dikasih potato, kentang, mereka urus diri mereka sendiri, mereka harus siap bikin railways. Jadi banyak di sini jalur-jalur rel kereta api itu yang dibikin orang Yahudi dulu dengan tenaga kerja gratis. Oke, saya nggak harus ketawa sih, sebagai dari sisi kemanusiaan menyedihkan sekali, kemudian sebelum dibakar atau dibunuh di Polandia,
di beberapa tempat, nggak hanya di Polandia, di negara-negara lain di Eropa juga banyak, yaitu ghetto itu concentrate camp itu banyak. Dan di sana mereka dilakukan seperti kayak ya kalau sekarang ini orang mungkin monkey ya, monyet sebagai malprakteknya. Dulu manusia beneran yang digunakan. Jadi kalian tahu kenapa obat di Jerman itu sangat banyak produksinya. Alright, Jerman, Swiss, obat-obatan mereka itu banyak yang mujarab, berkualitas tinggi. Banyak perusahaan obat di sini, orang berobat ke Jerman, yang tahu kan? Karena riset mereka itu berdasarkan manusia, yaitu unluckily orang-orang Yahudi dulu. Sebagai imbalannya sekarang, permasalahan Palestina dan Israel, orang Jerman nggak akan pernah, pemerintah Jerman maksudnya, nggak akan pernah membela Palestina. Kenapa? Karena utang budi, dan bukan utang budi sih, merasa bersalah. Pokoknya nggak ada suara Jerman untuk Palestina, yang pastinya untuk Israel, karena udah merasa bersalah, dan Jerman sendiri masih membayar uang setelah kita bikin kejahatan, kontribusi atau uang kompensasi. Nah itu dia baru tahu ya, uang kompensasi ke Israel sampai sekarang ini. Itu makanya Israel sampai kapanpun mereka bakal superpower, karena berkolaborasi, dibantu oleh negara-negara, baik itu secara perekonomiannya kuat, politiknya kuat, militernya kuat seperti Amerika dan Jerman ini juga, dan Inggris. So, itu salah satu. Saya orang riset juga. Saya lebih ke riset informasi, Dan alhamdulillah sumber-sumber yang saya dapatkan banyak kan langsung dari topik yang saya bicarakan, langsung dari sumbernya. So, mudah-mudahan kalian bertambah sedikit informasinya. Kalau enggak, ya udah. Gimana menurut kalian? Silahkan taruh di komen. Dan kita lanjut dulu. Guys, nah ini salah satu yang terpanjang juga, malam paling panjang kayaknya di sini. Itu di daerah lainnya sekitar 15 menit naik train atau 20 menit. Ini temboknya juga, tapi lebih dibikin lukisan di sini, art. Ya, kayak tembok biasa aja guys. Nggak tinggi sih, pantasnya banyak yang loncat. Lebih ke art sekarang, bikin seperti seni. Aduh.
Ya, inilah bagian terakhir kita tur tentang sejarah dan spot-spot di Berlin belakang sungai. Jadi sungai di sini sangat-sangat bermanfaat banget karena pertama sungainya bersih dan dikelola, baik itu untuk transportasi seperti yang saya bilang di video sebelumnya, cuplikan sebelumnya, bahwa ini penting banget membawa kargo dan juga buat pariwisata. Jadi kalau kalian mau, ya orang-orang lokal hangout, mereka ada boats, ada kapal kayak yang kalian tonton barusan. Ya, itu membagikan ekonomi juga. Tidak hanya itu, pemandangan pun mata kita kayak, ya cuci mata lah. Nah, ini yang sedikit saya agak galigaman kalau bahasa Minangnya. Kenapa sih di negara kita nggak bisa seperti ini? Gua sering ketemu pejabat ya, kadang lagi traveling, cuman saya jarang juga videoin. Karena udah keluar negeri tau, kita nggak apa-apa nyontoh yang bagus itu nggak apa-apa. Ya saya sering bandingkan, tapi bandingan saya itu yang positif. Saya nggak membandingkan suatu hal yang sifatnya nggak bisa dirubah, nggak bisa dimajukan. Bandingan untuk kemajuan, bayang nggak sih, nama kapalnya aja Tropical Islands. Tropical Islands is Indonesia. Mereka berpura-pura aja mereka berada di kepulauan tropis. Negara tropis, negara kita ya kan. Tapi mereka pura-pura di sini. Kenapa sih kita nggak bisa bikin minimal untuk warga lokal, minimal untuk kebersihan? Banyak banget manfaatnya. Kalau sungai kita bersih, membangkitkan ekonomi lokal juga. Tapi kenapa kita sia-siakan? Andai gua, lah. Emang orang-orang yang kerja di pariwisata ngapain, Pak, Ibu? Pikirkan dikit, kerja minimal punya motivasi, bikin suatu perubahan biar nanti udah tua, anak-anak, cucu-cucu bilang kakek nenek saya kerja di pariwisata, nih loh. Yang mereka bikin ini loh, kemajuan di saat kakek nenek saya atau saat orang tua saya menjabat. Suatu kebanggaan kan bagi keturunan kita. Itulah mindset di Eropa, orang-orang yang bekerja di pemerintah. Mereka ingin menciptakan sesuatu di saat mereka bertugas, sesuatu nanti yang akan dikenang oleh keluarganya. Itu yang paling terpenting, suatu kebanggaan dari keluarganya gitu, di keluarganya, bahwa di saat mereka bekerja ada sesuatu hal positif yang dibikin. Dan sebaliknya, jika mereka melakukan hal-hal yang jelek, maka suatu kemaluan, malu mereka jadinya. Yaitu sifat malu mungkin kita harus tingkatkan. So, kita lanjut lagi guys.